presiden yang akan diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Tugas dan tanggung jawab saya tersebut tidaklah sebuah hal yang ringan. Karena itulah saya gunakan seluruh akal budi dan mata hati saya dan pikiran. Saya juga berdialog dengan para tokoh bangsa termasuk Presiden kita Bapak Jokowi, juga dengan jajaran internal partai maupun dengan Mas Prananda Prabowo yang juga adalah anggota partai dan Mbak Puan Maharani juga kader dan petugas partai yang telah lama digembleng menjadi pemimpin. Saya mencermati bagaimana pendidikan politik dan kaderisasi kepemimpinan di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mampu melahirkan begitu banyak pemimpin. Mereka diberi memegang tanggung jawab yang begitu besar bagi rakyat, bangsa, dan negara. Dengan sebuah kontemplasi proses panjang tersebut, setelah selama ini memikirkan, melihat, dan mencermati apa yang telah menjadi harapan rakyat, serta memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pada hari Kartini ini, tanggal 21 April 2023, dan sekaligus sebagai tonggak perjuangan kaum perempuan Indonesia yang non-diskriminatif, setara, dan dijamin oleh konstitusi negara, maka pada jam 13.45 dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, menetapkan Saudara Ganjar Pranowo sekarang adalah Gubernur Jawa Tengah sebagai kader dan petugas partai untuk ditingkatkan penugasannya sebagai calon Presiden Republik Indonesia dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Selanjutnya, saya menugaskan Mas Prananda Prabowo selaku Kepala Situation Room dengan memberikan mandat untuk melakukan monitoring terhadap dinamika politik nasional, bagaimana konsolidasi partai dijalankan, dan pemenangan untuk pemilihan umum 2024. Demikian halnya dengan Mbak Puan Maharani, Ketua DPP Bidang Politik dan juga sekaligus Ketua DPR RI, setelah sebelumnya saya memberi tugas untuk bertemu secara rutin dengan Presiden Jokowi dan berdialog dengan para ketua umum partai politik, maka saya juga memberikan mandat penugasan kepada Mbak Puan Maharani untuk membentuk tim yang dibutuhkan guna memenangkan pemilihan presiden dan pemilihan legislatif tahun 2024. Lawang urusan mudik kok urusan rekom itu. Sudah mendapat restu ya Pak? Masa. Sudah mendapat restu apa loh? Mega. Urusan rekom itu urusannya Bu Mega. Ini di surtel kami baru kali ini ya, Pak Prabowo dalam beberapa setahun terakhir ya, itu kembali menyalip Ganjar Pranowo. Di survei telepon kami yang turun dibanding sebelumnya. Di bulan Maret sebelum pembatalan masih lumayan yang memilih Ganjar, tetapi setelah pembatalan langsung drop suara Mas Ganjar. Drop kurang lebih sekitar berapa? 7-8%. Setelah PDIP mencapreskan Ganjar, haruskah melawan lupa? PDI Perjuangan Jumat 21 April siang akhirnya resmi mengusung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden 2024. Pencalonannya sebagai presiden pada kontestasi Pilpres 2024 tampaknya bakal mulus.
Apalagi ingatan rata-rata orang Indonesia pendek. Artinya begitu Jumat siang itu Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri mengumumkan nama Ganjar, sebagian besar masyarakat kita terutama pendukungnya Jumat sore, esok dan seterusnya langsung lupa bahwa sebelumnya mereka pernah misu-misu Gubernur Jawa Tengah itu terkait dengan Piala Dunia U20 yang membuat Indonesia gagal menjadi tuan rumah hajatan bergengsi tersebut. Saya tidak tahu persis masyarakat kita memiliki ingatan pendek atau pemaaf sehingga begitu gampang melupakan peristiwa yang sudah-sudah. Jangankan kasus Piala Dunia U20 yang peristiwanya belum sebulan, kasus KTP elektrik yang pernah ramai lebih dari 10 tahun lalu, nama Ganjar disebut, masyarakat pasti sudah lupa sama sekali. Ibarat laporan keuangan perusahaan, kasus tersebut sudah tutup buku. Tapi ya sudahlah, demi kontestasi Pilpres 2024, saya juga oke-oke saja jika kasus-kasus itu ditutup bukukan saja. Buat apa melawan lupa, saatnya kita melihat ke depan. Seperti yang diyakini para pendukungnya, Ganjar adalah representasi Jokowi. Meskipun sebelumnya berembus bisik-bisik Jokowi sudah tidak serak dengan Ganjar setelah kasus Piala Dunia U20. Di koalisi besar di sini ada Prabowo Subianto bahkan menyatakan Jokowi sudah berada di kubu koalisi ini. Sejak itu kita menduga Prabowo akan diusung koalisi ini sebagai capres. Kita maklum sebab sebagai Ketua Umum Partai Gerindra dia harus ditempatkan di posisi nomor 1. Cawapresnya bisa siapa saja. Namun begitu PDIP mencapreskan Ganjar, kita bertanya-tanya, mungkinkah Prabowo ditempatkan sebagai cawapres mendampingi Ganjar? Semula ketika pencalonan Ganjar oleh PDIP dilakukan di Batu Tulis, saya menduga Prabowo hadir dan akan dicawapreskan. Sebab lebih dari 10 tahun silam Megawati pernah membuat perjanjian di Batu Tulis bahwa pada saatnya Prabowo akan diuangkai sebagai capres atau cawapres oleh Megawati. Dugaan saya rupanya meleset, namun bahwa Ganjar akan dicapreskan PDIP, saya sudah perkirakan jauh-jauh hari bahwa Megawati atau PDIP terkesan tidak menyukai Ganjar. Saya menganggap ini hanya pura-pura atau sandiwara politik belaka. Untuk sementara ini, jika koalisi perubahan, Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera tidak pecah kongsi, sudah ada capres yang posisinya sudah jelas untuk berkontestasi pada 2024, yaitu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Lalu bagaimana dengan Prabowo Subianto yang dalam survei selalu menempati posisi nomor 2, bahkan belakangan nomor 1 setelah Ganjar terkena kasus Piala Dunia U20? Jika perjanjian Batu Tulis dianggap sudah masa lalu atau kadaluarsa, sangat mungkin Prabowo akan diusung sebagai capres oleh koalisi besar. Jika ini yang terjadi, Pilpres 2024 dapat dipastikan akan terjadi 2 putaran. Peristiwa demokrasi yang sangat melelahkan karena selain menghabiskan energi juga biaya. Rakyat sendiri tampaknya juga tidak suka jika ini terjadi. Capek ogah mengikuti putaran kedua. Sebagai rakyat biasa, saya berharap kalau bisa Pilpres 2024 hanya 1 putaran. Lalu siapa akan berhadapan dengan siapa? Meskipun ini tidak mungkin, saya berharap Prabowo bisa tampil sebagai capres di kubu koalisi perubahan.